Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya kabar kita hari ini luar biasa karena Tuhan kita, Tuhan yang sangat luar biasa. Amin. Ada sebuah lagu yang saya tulis, bahwa ketika kita menghadapi segala sesuatu keadaan, Tuhan itu adalah Bapa yang akan memegang tangan kita dan memberikan kita kemenangan. Biar lagu ini boleh menjadi satu doa kita bersama-sama untuk mengawali hari yang baru. Ketika ku tak sanggup menghadapi semua persoalanku, ketika ku tak mampu berjalan di tengah badai hidupku, Kaulah Tuhanku yang menggendongku dan memelukku, menghiburku. Kau berikanku kekuatan baru, Tuhan Engkaulah kemenanganku. Sama-sama kita belajar lagu ini. Ketika ku tak sanggup menghadapi semua persoalanku, ketika ku tak mampu berjalan di tengah badai hidupku, Kaulah Tuhanku yang menggendongku dan memelukku, menghiburku. Kau berikanku kekuatan baru, Tuhan Engkaulah kemenanganku. Kaulah Tuhanku yang menggendongku dan memelukku, menghiburku. Kau berikanku kekuatan baru, Tuhan Engkaulah kemenanganku. Kaulah Tuhanku yang menggendongku, yang memelukku, menghiburku. Kau berikanku kekuatan baru, Tuhan Engkaulah kemenanganku. Tuhan Engkaulah kemenanganku. Tuhan Engkaulah kemenanganku. Dia Tuhan, Dia Tuhan, Dia telah bangkit dari maut, sebab Dia Tuhan. Setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Asik,
Siapa di antara saudara yang percaya bahwa setiap lutut pasti bertelut, setiap lidah pasti mengaku? Sambil kita menyanyikan lagu ini, sambil kita mengingat setiap keluarga kita, orang-orang yang kita kenal, dan kita percaya bahwa suatu waktu mereka akan mengalami Tuhan, suatu waktu mereka akan mengalami perjumpaan yang luar biasa dan berkata bahwa hanya Engkaulah Tuhan. Saya rindu kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan iman kita, katakan, Dia Tuhan, Dia Tuhan, sudah bangkit dari maut, sebab Dia Tuhan. Setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, kami percaya hanya dalam nama-Mu setiap lidah pasti mengaku, setiap lutut kan bertelut menyembah Kau Yesus. Kau Tuhan yang kami percaya, Kau Bapa yang kami sembah, tak pernah berubah kuasa-Mu, dulu, sekarang, dan selamanya, hari ini, selamanya. Kami bangga punya Bapa yang sangat baik, kami bangga punya Yesus yang sungguh setia, kami bangga punya Tuhan yang selalu genapi setiap janji-Mu. Tuhan tak pernah gagal, tak pernah lalai, Kau genapi rencana-Mu, tak pernah gagal setiap rancangan-Mu. Sungguh Kau Tuhan yang kami andalkan, yang kami percaya. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau, hanya Kau Yesus segalanya, hanya Kau Yesus penghiburku, hanya Kau Bapa yang tahu dalamnya hatiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan Engkau sampai selamanya. Dalam nama Yesus ada kesembuhan, dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus, nama Yesus,
yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkan. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanmu. Oh, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Hari ini jika ada di antara saudara yang sedang sakit atau hatimu sedang sakit, percaya bahwa ada Yesus, namanya yang indah, nama yang ajaib sedang menyembuhkan setiap kita. Namanya yang dahsyat sedang memulihkan hati kita. Kita percaya bahwa ada kuasa dalam namanya. Yang setuju boleh katakan amin. We worship you, we give you praise, oh God. Hallelujah. Kau ku sembah, worship. Kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan. Sama-sama. Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, kau yang ku sembah, kau ku sembah, Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, kau yang ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan. Oh, kau ku sembah, oh Tuhan. Kau yang ku sembah, oh Yesus, Yesusku. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya bahwa hanya Tuhan yang kita sembah, hanya Tuhan yang kita tinggikan, dan selamanya kita akan menyembah Tuhan. Firman Allah berkata bahwa setiap umat yang tahu menyembah, tahu bersorak-sorai, saudara akan selalu melihat kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Hari ini saya ingin share firman Tuhan singkat renungan untuk saat teduh pagi hari ini dalam berkat pagi, yaitu tentang kapasitas ilahi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saudara, seberapa besar kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, bahkan seberapa besar
keinginan dan kerinduan, kepercayaan kita kepada Tuhan, di mana kita bisa mengembangkan setiap kekuatan kita. Firman Allah berkatakan dalam Yesaya, mereka akan berjalan makin hari makin kuat. Saudara, tidak pernah lelah, tidak pernah letih. Bahkan Daud berkata bahwa umatku Israel dikatakan akan berjalan melewati lembah-lembah Baka, itu akan menjadi mata air. Dan semakin hari mereka berjalan, bukan semakin lemah, tapi dikatakan semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin kuat. Dan saya percaya saudara, orang yang dekat kepada Tuhan, orang yang mendekat kepada Tuhan, bukan berarti kita orang yang tidak pernah lemah, bukan berarti kita orang yang tidak pernah mengalami mungkin keterbatasan. Justru orang yang mendekat kepada Tuhan memang karena kita perlu Tuhan. Setuju? Boleh katakan amin. Ketika kita memerlukan kekuatan anugerah Tuhan, kan memang kita tidak mampu. Sebab itu saudara, orang yang mendekat kepada Tuhan bukan saja karena kita lemah, bukan aja. Ada orang yang mendekat kepada Tuhan juga dia dalam keadaan oke, dalam keadaan kuat, tapi karena dia tahu bahwa di dalam Tuhan ada kekuatan yang tidak terbatas. Dan itu adalah bukan saja kekuatan yang mungkin sekali dua kali kita alami, tapi sumbernya memang ada di dalam Yesus, saudara. Dan saudara, suatu waktu ketika saya sedang ada di dapur dan kemudian melakukan sesuatu, ya lagi masak saudara, dan kemudian ada satu wajan penggorengan saudara ya. Jadi saya ingin memasak ayam yang memang cukup banyak, nggak banyak banget, cuma mungkin hanya, tapi wajannya itu jauh lebih kecil saudara. Jadi ketika saya sudah bumbu segala macam, dan kemudian ketika ayamnya ditaruh saudara, tapi ternyata ayamnya itu udah mau tumpah gitu, karena ternyata wajannya itu tidak cukup. Jadi prediksinya salah saudara ya, keliru. Jadi oh ini mah karena belum tambah kuah dan yang lain, sehingga akhirnya saudara saya harus bagi dua untuk masaknya. Jadi wajan itu tidak cukup untuk menampung masakan yang ada saat itu saudara. Dalam hidup kita saudara, Tuhan memberikan kapasitas ilahi, dan kapasitas yang diberikan itu tidak tiba-tiba waduh ini kamu bisa memikul beban ini, kamu bisa melakukan hal-hal seperti ini, kemudian enggak saudara. Jadi kadang-kadang yang Tuhan, yang saya tahu firman Allah berkata bahwa iman itu bertumbuh saudara ya, sehingga ketika kita iman bertumbuh, kapasitas ilahi juga ikut bertumbuh dalam hidup kita, ditambahkan saudara ya. Jadi ketika kita bisa menampung dan menyediakan diri kita untuk Tuhan mencurahkan kuasanya, untuk Tuhan menyatakan hal-hal yang dahsyat dalam hidupan kita. Jadi seberapa besar wadah yang kita siapkan saudara, artinya keyakinan dan kepercayaan kita kepada Tuhan, seperti itu juga yang Tuhan akan curahkan kepada setiap kita. Setuju? Boleh katakan amin saudara. Ada firman Tuhan yang berkata seperti ini saudara, dikatakan bahwa Tuhan itu akan mencurahkan kepada setiap kita dan bekerja melalui Roh Kudusnya di dalam hidup kita. Saudara, ada firman Allah yang berkata seperti ini, Yeremia 33 ayat 3. Ini ayat yang sudah orang banyak tahu dan kita selalu menjadi kayak apa sih, kayak ayat hafalan gitu saudara ya. Dikatakan seperti ini, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Jadi pertama berseru dulu, kemudian Tuhan jawab kita. Dan ayat selanjutnya, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Saudara, jadi ternyata bahwa orang percaya itu akan mengalami hal-hal yang besar. Jadi kadangkala saudara, kalau kita melihat bahwa kok sepertinya tidak ada hal yang besar terjadi, yang ada hal-hal yang tidak seperti yang kita harapkan, hal-hal yang bahkan bukan besar, maka hal-hal yang ece-ece, yang mungkin bukan pekerjaan-pekerjaan besar, bukan hal-hal yang dahsyat yang kita boleh melihat, aduh ini Tuhan dahsyat banget, aduh Tuhan luar biasa. Dalam artian saudara, saya belum berbicara semakin jauh, artinya bukan berarti bahwa Tuhan harus mengerjakan bahwa kita minta seperti ini, aduh hal-hal yang spektakuler, yang fenomenal saudara, kemudian kita akan melihat itu hal yang besar saudara. Tetapi yang dalam pribadi saya saudara, ada hal yang sederhana tapi itu merupakan sesuatu yang buat kita tuh wow banget saudara. Dan itu juga merupakan hal yang besar saudara ya. Di mata mungkin orang lain itu biasa, tapi di mata saya ketika saya berdoa untuk sesuatu dan saya tahu itu mungkin bukan hal yang kecil, tapi buat saya karena saya memang dalam keadaan aduh Tuhan saya rindu banget, dan saya dalam keadaan yang benar-benar Tuhan memohon belas kasihan dan percaya, dan Tuhan dan itu menjadi hal yang wow, yang besar buat saya saudara. Dan saya benar-benar celebrate, merayakan itu saudara. Dan di situ saya mulai tahu bahwa ada kuncinya. When we pray, ketika kita berseru, call upon His name, Dia akan
akan menjawab kita. Permasalahannya kapan hari terakhir kita berseru, kapan hari terakhir kita berdoa, saudara. Artinya saudara, jika ada hal-hal yang mustahil di depan kita, kita perlu terobos, kita perlu maju, saudara ya. Memang tidak langsung dalam hitungan mungkin dalam hitungan jari atau simsalabim atau seperti membalikkan telapak tangan kemudian terjadi hal yang spektakuler. Tidak selalu seperti itu. Ada kadangkala ketika kita meminta dan dalam mungkin cepat sekali Tuhan jawab. Tetapi seiring dengan pertumbuhan iman kita, saudara. Kalau anak kecil ketika dia masih kecil, dia baru langsung dikasih susu. Anak-anak ketika dia minta permen, saudara, kita orang tua juga kayak kasihan juga, saudara. Jadi kita juga kayaknya langsung kasih. Tapi ketika anak sudah mulai dewasa, dia nggak mungkin oek-oek lagi, saudara. Kadang dia harus ada usaha part dia. Kadang juga dia harus, kadang-kadang orang tua, kamu kerjain ini ya, nanti mama kasih ini, saudara. Kadang ada hal-hal seperti itu, saudara. Tapi yang saya ingin bicarakan bahwa, saya ingin bagikan bahwa kadang tidak selalu yang kita minta itu langsung terjadi, saudara. Sebab itu perlu kesepakatan dengan kita, saudara. Jadi seberapa besar wadah yang kita percaya bisa menampung kebesaran Tuhan, saudara. Jadi sejauh itu juga Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang luar biasa, saudara. Jadi kalau mungkin yang lebih sederhana lagi, saudara, ketika kita mempercayai sesuatu dan kita percaya Tuhan akan melakukan buat kita, saudara, one day kita akan lihat Tuhan akan melakukannya, saudara. Kalaupun ketika kita percaya dan tidak terjadi, toh itu bukan juga sesuatu yang apa ya, saudara ya. Besok kita masih bisa berdoa lagi untuk berseru lagi kepada Tuhan, saudara ya. Jadi bukan berarti ketika Tuhan tidak menjawab yang kita minta dan kita down dan merasa aduh kayaknya Tuhan tuh nggak jawab, aduh selalu saya doa kayaknya Tuhan tuh nggak dengar, kayaknya mana kebesaran Tuhan, mana keperkasaan. Karena saudara, tidak selalu doa kita dijawab persis seperti itu. Jawaban Tuhan ada ya, ada langsung saat itu, ada yang wait, tunggu, tapi ada yang memang tidak, tetapi dia jawab dengan kata tidak. Tetapi untuk kebaikan kita atau untuk something bigger than we ask, saudara. Jadi sesuatu yang kita minta itu lebih besar atau lebih better atau lebih the best, not the second best, yang Tuhan akan berikan, saudara. Contoh soal ketika ada seorang anak kecil, mungkin gadis 6 tahun, dia simpan bonekanya yang kecil, tapi kemudian orang tuanya minta kasih mama itu bonekanya. Enggak, dia benar-benar pegang erat-erat, saudara. Sehingga padahal mamanya sudah menyiapkan di belakang tangannya itu boneka yang jauh lebih besar, lebih mewah, lebih keren, saudara. Let's say itu Barbie yang mungkin lebih mahal, saudara. Waktu anak saya masih kecil, saudara, dia hobinya Barbie. Aduh berat di ongkos, saudara ya. Jadi saudara ya, jadi saya tuh ya simpen uang lagi itu kan masih kecil ya, dan saya juga tidak mau mengajar dia juga untuk selalu dia minta dikasih cuma karena orang tua, saudara ya. Ya udah pengen aja, saudara ya. Jadi dalam hati coba kayak minta yang lain gitu, minta Barbie kan ya pada zaman itu juga lumayan, saudara ya. Dan saudara, jadi karena juga saya tahu itu kesukaan dia, jadi kalau ada apa-apa atau saya lagi bepergian atau apa, atau kadang pas lagi dapat pelayanan ke luar negeri, saudara, saya pasti akan beli Barbie karena saya tahu dia akan loncat, dia akan senang luar biasa. Sama seperti Bapak kita, ketika kita mengungkapkan kerinduan kita kepada Tuhan, saudara, mungkin tidak langsung dia jawab hari ini, ataupun kalau dia jawab, saudara, bukan seperti yang kita minta, tapi nanti kalau kita sabar akan ada yang the best yang akan Tuhan siapkan buat kita. Cuma kadang kita itu nggak sabar, dan ketika kita nggak sabar kita menjadi down dan kita tidak mempercayai Tuhan lagi bahwa dia tuh bisa. Sedangkan Tuhan tuh mengerjakan sesuatu itu sesuai dengan keyakinan kita. Iman itu yang menggerakkan surga. Dan firman Allah berkata bahwa aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar bahkan yang tidak terpahami. Jadi kita nggak ngerti. Kadangkala terjadi sesuatu memang hal yang buruk kelihatannya, saudara ya. Jadi sama seperti Daud ketika dihina oleh Goliat, saudara, kelihatannya itu hal yang buruk. Padahal Tuhan ingin menyatakan something bigger yang Tuhan mau nyatakan kepada Daud, yang Tuhan sudah pernah taruhkan sesuatu bahwa dia adalah orang yang diurapi, saudara. Dan tapi harus melewati sesuatu kesulitan-kesulitan yang harus membuat mata imannya melihat bahwa ini tidak mungkin. Tapi dia mencari celah dan dia memegang janji Allah, dan dia katakan kepada Goliat, engkau mendatangi aku dengan senjata-senjata yang keren, tapi aku mendatangi engkau
dengan nama Tuhan, saudara. Jadi saudara, untuk sesuatu yang luar biasa, yang dahsyat, saudara, sesuatu kemuliaan yang besar, saudara, itu ada harganya, saudara. There is a price, saudara. Sebab itu saudara, kadang kita pengen melihat hal yang dahsyat, saudara. Kadang kita harus, we have to pay the price. Kita harus bayar harganya untuk melihat iman kita bertumbuh lebih lagi, bigger than before. Dan kita akan mulai melihat kapasitas ilahi itu mulai ditambahkan dalam kehidupan kita. Yang setuju boleh katakan amin. Sehingga saya percaya sekali, ketika kita mulai mempercayai Allah dan kita mulai merenungkan firman Allah dan menyiapkan kapasitas hati dan iman kita mulai bertumbuh, saudara, saudara akan melihat bahwa bukan saja saudara hanya bisa melihat perkara-perkara yang hari ini yang kita minta, bahkan sesuatu yang tidak kita pahami, yang gak pernah timbul dalam hati. Paulus katakan itu yang Tuhan siapkan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Bahkan firman Allah berkata bahwa dan yang tidak terpahami dan hal yang tidak kita ketahui, saudara ya. Mungkin yang kita hanya pikir, let's say angka 1 sampai angka 10, tapi ternyata yang Tuhan sudah prepare, saudara, everything, semua yang sampai the future itu, saudara, itu udah sampai angka 100. Kita baru sampai angka 10. Kita hanya bisa melihat ribuan kilometer, mungkin gak ribuan ya, beberapa kilometer. Tuhan pandangannya sudah jauh, di ujung sana dia sudah lihat mujizat, ada kemenangan, ada sorak-sorai, ada pekerjaan yang dahsyat. Saudara akan dipakai Tuhan, keluargamu akan dimenangkan, anak-anakmu yang hari ini mungkin gak kelihatan apa-apa, anak-anakmu yang hari ini mungkin tidak seperti yang engkau harapkan, yang engkau doakan, tapi one day di ujung sana, saudara, ketika engkau setia dan engkau berjalan terus mempercayai Tuhan, melebarkan, menambahkan kapasitas ilahi, tidak kecewa dengan keadaan, Anda akan melihat hal-hal yang dahsyat dan melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa, besar, tidak terpahami dan tidak kita pikirkan, saudara. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mulailah berseru, mulailah berdoa, dan mulailah mengembangkan iman kita. Iman itu bertumbuh, grow, saudara. Jadi harus ada sesuatu yang kita tambahkan. Paulus katakan bahwa kita harus menambahkan ketekunan, harus menambahkan tahan uji, harus menambahkan semua perjuangan, bahkan pengorbanan, sacrifice, dan masih banyak hal yang lain. Jadi saudara, kalau kita tidak pernah mengalami pertumbuhan iman, bagaimana Tuhan mau menyatakan hal yang besar? Jadi step pertamanya itu berseru dan jangan pernah bosan, saudara. Berseru, berdoa, hampiri Tuhan, dan kemudian saudara mulai mempercayai Tuhan, dan saudara kemudian saudara mulai mempersiapkan kapasitas, saudara. Dan kadangkala saudara, ketika sesuatu yang besar itu dipertemukan dengan persiapan juga. Kalau saudara percaya bahwa Tuhan mau melakukan sesuatu untuk sesuatu, baik dalam pekerjaan, dalam karir, dalam keluarga, dalam pelayanan, atau sesuatu yang Tuhan taruhkan, saudara, kita harus mempersiapkan, kita harus merespon, kita harus melakukan part kita. Kemudian akan datang waktunya Tuhan melakukan partnya dia, saudara. Hari ini saudara, berhenti melihat pintu yang tertutup, karena ketika kita maju berjalan bersama dengan Tuhan, iman kita bertumbuh, saudara, dan kita mempersiapkan kapasitas kita, justru akan ada engkau mengalami hal-hal yang tidak mungkin, supaya Tuhan menyatakan segala sesuatu mungkin bagi orang percaya. Bahkan di hadapan Tuhan tidak ada perkara yang tidak mungkin, saudara. Semua mungkin karena kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Hari ini Bapak Ibu Saudara, mari hampiri Tuhan dan kita boleh buka tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, pada saat ini kami minta ampun, kadang kami membatasi Engkau, kadang kesulitan Engkau buat supaya kami bisa lihat mujizat. Kadang masalah Engkau izinkan supaya kemampuan kami bertambah, pengalaman iman kami bertambah, talenta kami semakin bertambah, kapasitas ilahi kami semakin bertambah. Tuhan memberkati tangan kami sehingga kami bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa, yang besar, yang ketika kami berseru Engkau menyatakannya, dan bahkan hal yang kami tidak pahami Engkau nyatakan lebih luar biasa. Bahkan ada hal-hal yang dahsyat yang belum pernah kami lihat, belum timbul dalam hati kami, Engkau sudah siapkan ketika kami mulai berseru, ketika kami mempercayai, ketika kami menerobos ketidakmungkinan, ketika kami mempersiapkan hati, wadah kami lebar-lebar, kapasitas kami, ketika kami mulai berjalan melewati kesulitan dan mempercayai Tuhan kami mengkhususkan diri untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kami memiliki Bapa yang hebat, tidak pernah pilih kasih, hanya mencari orang yang percaya, yang mau berseru
baru, yang mau berdoa, yang mempersiapkan kapasitas dan mempercayai bahwa ada pertumbuhan iman dan akan mendatangkan kemuliaan, pekerjaan-pekerjaan yang besar yang tidak kami pahami dan bahkan yang belum pernah kami lihat. Jadikan kami alat-Mu, kami ingin melihat dan kami tahu segala hormat kemuliaan bagi Tuhan ketika kami boleh menyaksikan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat itu pasti Engkau. Kami ucapkan syukur berkat Allah penyertaan-Mu atas seluruh umat-Mu yang hadir pada saat ini juga. Kami percaya terjadi pertumbuhan iman, terjadi kegerakan breakthrough, terjadi kemampuan daripada surga, kapasitas ilahi boleh mengalir dan intervensi surga turun sehingga terjadi ledakan kuasa Allah yang membuat kami terbakar untuk maju dan melihat kemuliaan. Kami adalah pribadi yang menyediakan wadah dan siap menikmati, menerima pekerjaan-pekerjaan, perkara-perkara yang luar biasa dari Tuhan yang luar biasa. Kami memberkati tidak lupa untuk bangsa kami Indonesia. Kami ucapkan shalom, memberkati gereja Tuhan dimanapun berada, kesatuan persatuan terjadi, bahkan kebangunan rohani terus terjadi. Tuhan pakai setiap umat Allah dimanapun, denominasi apapun untuk bergandengan tangan dan menyelesaikan misi. Detak jantung Tuhan yaitu jiwa-jiwa dimenangkan bagi Kristus dalam penuaian besar-besaran. Kami berdoa keamanan atas Indonesia. Umat Tuhan berbeda agama boleh hidup rukun dalam takut akan Tuhan. Bahkan kami berdoa juga buat bangsa-bangsa mengalami pemulihan, keselamatan, lawatan, damai sejahtera, dan seluruh umat mengalami pemulihan dari COVID-19 dan kebangkitan terjadi. Kami ucapkan syukur sepanjang hari ini menyertai dengan kuasa yang tidak ada batasnya. Demi nama Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih untuk semua kebersamaannya dan saya percaya bahwa penyertaan Tuhan menyertai sepanjang hari ini. Terima kasih buat bagi yang baru pertama kali hadir. Welcome to JC Ministry dalam berkat pagi setiap jam 6 pagi hari Selasa sampai hari Jumat, dan ada juga healing worship pada hari Kamis, dan kadang ada juga saya masih mengatur waktu dan berharap bisa lebih sudah stabil. Saudara, hari Selasa ada revival atau ada firman Tuhan dengan tema-tema yang akan saya bagikan saudara untuk menjadi kekuatan buat setiap kita, dan juga saya pasti juga dikuatkan. Dan juga pada hari Jumat kami akan umumkan untuk discipleship dan worship and discipleship, dan hari Minggu jam 10 pagi di Revival Worship Church Sunday service, dan jam 7 malam setiap hari Minggu di JC Ministry Jacqueline Celeste Official YouTube channel akan ada Sunday Family, saudara saya bersama suami dalam healing worship. Sampai bertemu dalam hadirat Tuhan, and God bless you.